atau pertentangan dohir dari dalil-dalil. Terkadang sepintas seolah-olah dalil-dalil dalam Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain, atau Al-Quran dengan hadis Nabi, atau hadis dengan hadis Nabi, atau ayat Al-Quran dengan pandangan akal manusia, atau hadis-hadis Nabi dengan akal manusia. Seolah-olah ada yang bertentangan, seolah-olah ada yang bertolak belakang. Antum pernah tidak membaca atau mendengar bahwa satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Satu ayat bertentangan dengan hadis. Satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain. Atau ada orang yang menganggap ayat bertentangan dengan hadis, ayat dan hadis bertentangan dengan akal. Ada nggak yang punya contoh kasus gitu di antara antum, supaya kita bisa berangkat dari kasus sebagai pembahasan? Makanya kenapa di dalam metodologi istinbatul ahkam ada pembahasan, yaitu at-tawafuq bainan nususil muta'aridah. Bagaimana menyelesaikan antara dalil-dalil yang dohirnya seperti bertentangan. Silakan kalau ada yang punya pengalaman atau punya pendapat atau pernah membaca, pernah mendengar ada ayat yang dohirnya bertentangan dengan ayat yang lain atau hadis dengan ayat. Ada yang punya pengalaman itu? Silakan Arwan. Itu di banyak ayat itu kan sebagian mengatakan Allah ya, sebagian mengatakan Tuhan kami. Nah itu Ustaz. Jadi seakan-akan Tuhan itu banyak gitu, yang Tuhan asli itu yang mana gitu Ustaz. Oke. Jadi dalam Al-Quran Allah Maha Esa, ya kan? Iya, kadang ada Tuhan kami, Tuhanmu gitu Ustaz. Iya. Allah Maha Esa, tetapi terkadang disebut kami. Iya Ustaz. Kami adalah pencipta langit dan bumi, ya kan? Oke. Itu salah satu contoh ayat seperti seolah-olah bertentangan. Qul huwallahu ahad, tetapi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Betul nggak? Iya Ustaz. Allah Maha Esa, tetapi firman Allah kami turunkan Quran. Kalau kami berarti bukan seorang, bukan satu. Nah, ini namanya dohirnya, lahiriahnya, sepintasnya, bahwa ayat itu bertentangan. Adakah di antara antum yang bisa menjelaskan? Nah, kalau tadi Arwan Wabula menemukan salah satu dari yang sering dipertentangkan, terutama oleh non-muslim kepada kaum muslimin, ya kan? Katanya Allah Maha Esa, tapi dalam Al-Quran Allah menyatakan kami. Berarti sama dengan Kristen, Trinitas. Ada nggak yang bisa menjawab permasalahan itu? Satu. Ada lagi argumen yang lain? Muhammad Azam hanya itu aja yang antum tahu argumennya atau ada yang lain?
Jadi kalau kami bukan kekuasaan, keagungan. Jadi kalau menyebut aku tidak bukan kekuasaan. Itu tujuan bahasanya ya. Ada yang lain yang punya jawaban selain dari yang dikemukakan Azam? Maupun tadi ayatnya apa tuh? Ayatnya Allah firmankan kul huwallahu ahad, Allah Maha Esa ya kan? Tapi di ayat lain inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna a'toina kal kausar dan seterusnya banyak kami gitu. Bukan aku. Gimana tuh Pak Iz? Mungkin kami di sini karena Allah menurunkannya itu melalui ada perantara, tapi menunjuknya tetap Allah, cuman karena ada bantuan perantara gitu. Jadi jawaban antum menambahkan dari Azam karena itu menunjukkan adanya keterlibatan pihak yang lain gitulah ya. Ya, perantara malaikat untuk menyampaikan wahyu. Malaikat. Iya. Ada lagi yang lain? Ini sudah ada 2 jawaban. Ahmad Fadil punya pendapat atau Azam? Silakan. Lita'dim gitu ya. Lita'dim, betul. Ya tadi udah disampaikan lita'dim kan. Ada lagi yang lain? Imam Haris punya pendapat? Atau Salsabila punya pendapat? Kalau antum umpamanya ditanya oleh seseorang atau oleh non muslim, gimana jawaban jika kok di Quran dikatakan kami gitu? Maka tadi telah dijawab 2 jawaban. Yang 2 jawaban itu bisa dipahami, bisa tidak dipahami, bisa diterima, bisa tidak ya oleh orang lain. Kalau ada yang lain silakan. Jadi tidak ada lagi nih tambahan pendapat, pemahaman. Jadi saya setuju dan sependapat memang apa yang dijawab oleh Azam dan Faiz. Yang pertama, dalam Al-Quran, kalau disebutkan Allah itu Maha Esa dengan kata ganti atau domir tunggal, huwa, ya, dia atau aku, ana, itu sedang menegaskan tentang sifat wujudiyah Allah, sifat eksistensi keberadaan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Makanya ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat-sifatnya, dia firmankan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Kemudian ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa tentang eksistensi dirinya, Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis sholat li dzikri. Dalam surah Toha, betul kan? Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis sholat li dzikri. Ini sedang tegas menyatakan sifat-sifat dari zatiyah eksistensi Allah Ta'ala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang
eksistensi dirinya kepada para nabi, kepada para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jadi ayat-ayat yang sedang menjelaskan tentang sifat-sifat wujudiyah Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Macet. Macet. Jadi tadi telah dijelaskan kalau dalam Al-Quran itu disebutkan redaksi nahnu atau kami, itu menunjukkan kepada proses dan kepada prosedur. Seperti proses penciptaan alam semesta, proses penurunan wahyu Al-Quran, proses penciptaan manusia, proses penurunan Al-Quran, proses turunnya hujan, dan lain sebagainya. Nah, itu memang digunakan kalimat nahnu. Kenapa demikian? Nah, karena dalam kalimat nahnu itu selain menunjukkan li ta'dim, ya, bukan kepada keagungan, kebesaran, ini juga sekaligus menunjukkan apa? Menunjukkan adanya keterlibatan makhluk yang lain dalam proses tersebut. Umpamanya turunnya hujan. Hujan memang diturunkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hujan itu melalui proses. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung umpamanya menjadikan hujan itu diturunkan sekaligus dengan tangannya, kekuasaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mekanisme di dalam turun air hujan itu. Maka matahari menyerap air dari bumi jadi uap, ditarik ke awan, digiring dan diarak oleh angin, ditiup ke tempat tertentu sehingga sampai pada suhu tertentu baru turunkan hujan. Nah, ini namanya proses. Begitu pula turunnya Al-Quran adalah proses. Allah turunkan Al-Quran kepada nabinya, kepada rasulnya, melalui malaikatnya, atau melalui cara yang lain, mimpi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ketika berbicara tentang sifat zatiyah Allah, tentang eksistensi Allah, maka disitulah Allah Ta'ala firmankan dengan kalimat ana, innani anallah, sesungguhnya aku hanyalah Tuhan, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah aku. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi ini jawabannya tadi ya.
Apa tadi yang nanya? Anwar ya. Ustaz, kalau Al-Quran juga ada redaksinya itu berdoa kepada Tuhanmu. Berdoa kepada Tuhan. Itu juga gimana itu Ustaz? Iya. Ud'u robbakum. Robba kan apa namanya? Mufrad. Robbakum. Kepada Rob kalian. Kaliannya itu manusianya. Bukan pada Tuhan-Tuhan kalian. Allahu ilahun. Bukan alihah. Ilahun itu artinya mufrad. Bukan alihah. Tuhan-Tuhan. Nah ini contoh secara dohirnya seperti seolah-olah bertolak belakang antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Di dalam ayat yang lain, umpamanya ada ayat yang seperti bertolak belakang. Seperti apa? Umpamanya begini. Di dalam surah Luqman, Allah firmankan seorang ibu menyusui 2 tahun. Ya kan? Kalau dia menyusui 2 tahun, kemudian ibu itu mengandung 9 bulan, maka jumlah berapa bulan di total? 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 24 bulan kan? Kalau ditambah dengan mengandung 9 bulan, berarti totalnya adalah 33 bulan. 33 bulan. Maka Allah firmankan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karima. Dan seterusnya. Kemudian pada ayat speakernya Ustaz. One set. The silent set. Ya. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Luqman itu setelah menerangkan kewajiban kepada orang tua, apa namanya? Yaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidaika ilayal masir. Firman Allah, hendaklah kalian wawasainal insana biwalidaini ihsana. Wawasainal insana, dan kami berwasiat kepada manusia biwalidaihi, kepada ibu bapanya ihsana, hendaklah dia berbuat baik. Hamalathu ummuhu wahnan. Sesungguhnya ibunya telah mengandungnya dalam susah payah. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, lalu menyapinya dalam 2 tahun. Nah, jadi si ibu mengandung susah payah 9 bulan. Lalu melahirkan, setelah itu menyusui 2 tahun. Jadi total 33 bulan. Jadi antum semua, kita semua sebagai manusia menyusahkan ibu, khususnya orang tua keduanya pada umumnya, itu paling tidak yang paling berat itu adalah 33 bulan. 9 bulan dikandungnya, 2 bulan disusuinya. Tidak bisa dilepaskannya. Nah, di dalam ayat yang lain, surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah, Allah juga firmankan lagi, itu sama kalimatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Tetapi di surah Al-Ahqaf dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu
salasuna syahra. Apa artinya itu? Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Apa artinya? Ibunya mengandungnya dan menyusuinya selama 30 bulan. Nah, jadi di dalam surah Al-Ahqaf disebutkan ibu mengandung dan menyusui itu berapa lama? Itu 30 bulan. Padahal kalau 30 bulan diambil mengandung 9 bulan, ya, berarti menyusui tidak 2 tahun. Menyusuinya hanya selama setahun 9 bulan. Nah, tidak 24 tahun, tidak 24 bulan. Ya kan? Maka ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang memusuhi Islam, di antaranya para ilmuwan barat yang kafir, menganggap Al-Quran kontradiktif. Al-Quran bertolak belakang, yaitu di surah Luqman mengatakan ibu itu menyusui dan ibu itu mengandung dan menyusuinya 2 tahun. Harusnya di total 33 bulan. Tetapi di dalam Al-Ahqaf ayat 15 itu hanya dikatakan menyusui dan mengandung itu 30 bulan. Nah, maka ini seolah-olah telah terjadi apa? Seolah-olah telah terjadi kontradiksi. Maka perlu kita jelaskan di sini, justru itu tidak ada kontradiksi. Ayat itu justru sedang menerangkan bahwa menyusui itu kalau sempurna 2 tahun. Tapi kalau mau dikurangkan, boleh bertahap, yaitu 3 bulan sebelumnya. Nah, dalam prakteknya memang seorang ibu menyusui ketika akan menyapih anaknya itu minimal 3 bulan. Ya harus dipersiapkan dulu. Gitu. Nah, jadi ini contoh ayat-ayat yang dianggap bertentangan. Begitu pula ayat dengan hadis, hadis dengan ayat. Umpamanya ayat dengan hadis, bahwa di dalam Al-Quran dikatakan wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu tidak memperoleh pahala kecuali apa yang dikerjakan. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Tetapi dalam hadis Nabi, apabila seseorang berbuat baik, lalu diikuti, diteladani orang lain, maka dia akan memperoleh pahala sebanyak orang yang mengikuti. Berarti orang itu memperoleh pahala dari perbuatan orang lain. Begitu pula kalau seseorang berbuat dosa, lalu dosanya diikuti orang lain, maka ia mendapat dosanya tambahan dari sebanyak orang yang mengikutinya. Nah, dalam hadis yang sahih yang terkenal ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahum min ghairi ayan kusumin ujurihim saya. Siapa yang berbuat kebaikan yang diteladani orang lain, maka ia memperoleh balasan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala masing-masing. Nah, ini kan sangat menarik kan? Nah, justru ayat ini tidak bertentangan dengan hadis tadi, tapi hadis itu yang menjelaskan pada ayat bahwa yang dimaksud seseorang tidak mendapatkan pahala atas perbuatan orang lain dan tidak mendapat dosa atas dosa orang lain. Itu maksudnya adalah tanpa ada sebab akibat, tanpa sebab ada hubungan.
hubungan kekeluargaan, hubungan keimanan, dan hubungan keteladanan. Maka kalau ada hubungan penyebabnya, sebab akibatnya, ia akan mendapat pahala. Umpamanya saya mengajarkan kepada antum semua. Dengan sebab saya mengajarkan ilmu pada antum, antum menjadi paham, menjadi berilmu juga, lalu antum amalkan ilmu itu, atau antum ajarkan lagi pada orang lain, memberi manfaat kepada kebaikan dunia dan akhirat, maka kesalehan antum, kemanfaatan antum, terkait sebab akibatnya dengan adanya saham saya, ada keterlibatan saya, maka saya pada hakikatnya memperoleh pahala dari perbuatan saya sendiri yang telah memberikan ilmu kepada antum, dan antum mendapat pahala juga dari perbuatan orang lain, bukan perbuatan orang lain yang pindah kepada antum, tetapi antum memperoleh bagian dari pahala kebaikan sebab melalui perantaraan antum orang lain telah terbimbing menjadi paham kepada kebaikan, dan seterusnya. Nah, yang tidak benar itu kalau si A berbuat kebaikan lalu pahalanya diserahkan kepada si B, si A-nya nggak memperoleh apa-apa. Atau si B berbuat kejahatan, lalu kejahatannya diserahkan kepada si A, si B-nya sendiri tidak ada membuat kejahatan. Dan tidak ada hubungan sebab akibat antara si A dengan si B. Tapi kalau si A memberikan ilmu tentang kejahatan, si A mengajarkan ilmu mencopet, ilmu membunuh, ilmu mengkorupsi, ilmu mencuri, ilmu merampok kepada si B, lalu si B menjadi perampok ulung dengan ilmu yang diajarkan si A. Kemudian si B menjadi melakukan perampokan, maka setiap kali si B melakukan perampokan, maka si A mendapat bagiannya, bukan pahala kejahatan dari si B pindah ke A, tetapi si A mendapat bagian kontribusi atas kejahatan si B, maka ia pun mendapat balasan dosa atas perbuatan si B, karena si B bisa berbuat kejahatan seperti itu, wasilahnya, perantaranya karena adanya didikan dari si A, dan seterusnya. Nah, ini maka dohirnya ayat dan hadis bertentangan itu karena tidak diketahui korelasinya, ketersambungannya. Ketika diketahui ketersambungan, maka diketahuilah bahwa itu tidak bertolak belakang. Nah, maka dalam memahami ta'arudul adillah. Nah, pembahasan kita harus ingat, tema kita dalam metodologi ini adalah tentang pembahasan ta'arudul adillah. Pertentangan dalil-dalil. Pertentangan tentang dalil-dalil. Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan dalil-dalil itu? Cara yang tadi saya jelaskan itu namanya thariqatul jam'i, yaitu cara kompromi, menggabungkan dalil-dalil supaya tidak bertentangan, tetapi justru saling menguatkan. Oke, antum untuk sementara catatkan dulu atau pahamkan dulu hadis-hadis dan ayat-ayat yang bertentangan itu. Nah, kalau bertentangan antara ayat dengan ayat, mustahil terjadi. Kalaupun ada, itu pasti dohirnya. Maka metode yang ditempuh thariqatul jam'i, yaitu menggabungkan ayat-ayat itu. Penafsirannya digabungkan. Begitu pula antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih, thariqatul jam'i. Antara hadis dengan yang sahih dengan ayat Quran, thariqatul jam'i. Tetapi kalau hadis yang satu dhaif, yang satu sahih, ya tentu yang diambil yang sahih. Gitu. Yang satu upamanya telah dimansuh, dihapus, yang diambil dulu yang nasih. Nah, maka dengan demikian kaidah-kaidah thariqatul jami ini meliputi beberapa tahap. Tahap pertama, nah itu harus pahami metode dalam menggabungkan atau dalam memahami hadis-hadis yang dohirnya bertolak belakang disebut dengan metode thariqatul jam'i, metode mengkompromikan, menyatukan dalil-dalil yang berbeda-beda. Apabila tidak bisa upamanya diketahui mana yang nasah, mana yang mansuh,
mana yang dhaif, mana yang kuat, tetapi sama-sama kuat, sama-sama sahih. Thariqatul jami ini harus didahulukan. Selama ayat Quran, selama hadis bisa di thariqatul jami, maka dia harus didahulukan daripada thariqatul tarjih. Thariqatul tarjih ini artinya apa? Metode mengambil yang lebih kuat. Jadi metode menghadapi dua dalil yang bertolak belakang, satu adalah metode thariqatul jami, yaitu metode kompromi, menyatukan dalil-dalil yang bertolak belakang menjadi satu kesatuan yang saling menafsirkan, saling menguatkan. Maka kaidahnya al-jam'u idza amkana aula minat tarjih. Menggabungkan dalil-dalil, mengkompromikan dalil-dalil itu harus didahulukan daripada mendih. Nah, banyak dalil-dalil yang bertentangan, bertolak belakang dohirnya. Padahal tidak bertentangan, tetapi itu menerangkan semuanya bisa diamalkan. Ini thariqatul jam'i. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis tentang batalnya wudhu dengan menyentuh dzakar, menyentuh kemaluan. Rasul bersabda, man masa dzakaruhu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh dzakarnya hendaklah berwudu lagi. Sedangkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, kalau seseorang menyentuh kemaluannya sedang sholat, apakah dia batal? Kata Nabi, la innama hiya bid'atun minha. Kenapa harus wudu? Ia kan bagian dari anggota tubuhnya sendiri. Dia merupakan bagian dari anggota tubuhnya sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka satu hadis mengatakan batal menyentuh dzakar. Satu hadis mengatakan tidak. Maka ini digabungkan thariqatul jam'i. Bahwa Rasulullah menyuruh berwudu lagi itu bukan menunjukkan batal atau wajib berwudu lagi. Tetapi adalah diambil perintah tersebut, maksudnya adalah anjuran. Kalau masih waktu leluasa dan ia mudah mendapatkan air untuk berwudu, lebih baik kalau